Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan fisabilillah semuanya. Jumpa lagi bersama channel YouTube CCTV Apologet Muslim ya. Wah, keren nih. Kali ini ada berita yang menggemparkan ya, teman-teman ya. Menyangkut si AB ya, si anak Batak atau Rudi Simamora. Kalian masih ingat kan dengan Rudi Simamora ya? Atau si anak Batak ya yang baru keluar dari penjara, lalu dia masuk lagi ke dunia apologet, sempat debat dengan Guru Dajuma, dengan Bang Juma ya di video sebelumnya. Kali ini dia kayaknya ya, kalau menurut saya kayaknya ada sedikit gangguan ya dengan eh, kejiwaannya ya. Soalnya ini agak-agak lain ini tontonnya. Coba kita simak dulu ya. Dia ini lagi ngapain sih? Dia ini kenapa sih? Ya, kita simak dulu ya. Ini seru banget teman-teman ya. Ini kalian rugi kalau nggak nonton video ini karena setelah dia keluar dari penjara, dia diskusi dengan Bang Juma, akhirnya dia agak-agak lain gitu ya. Coba kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan dulu guys. Oke. Oh, lagi berperang. Nah, Oh, ya udah sambil berperang kan bisa tap-tap layar sambil berperang. Oke. Nah, kau tengok nanti berdatangan jenderal ya. Kau tengok berdatangan jenderal. Lagi berperang katanya kawan-kawannya, lagi apa? Kedurun ini. Om Satya. Ini jenderal bintang 1 ini, Om Satya ini. Bah, bukan sembarangan itu jenderal bintang 1 itu. Robert, ini pengawalnya, angsa putih sama si Robert, itu pengawalnya itu. Kalau jenderal kan udah ada pengawalnya. Malina Ruby, komando wanita, Pandi. Menyala IDF. Julius Peplos. kacau. Kocak. Judika. Ini apa ini, pangkat-pangkat kopral ke bawah. Pangkat-pangkat kopral ke bawah itu semua. Julpian ODGJ ya. Piwer. Si Piwer sini sebenarnya masih letnan ini. Tapi kalau ku tengoknya kemampuan si Piwer sini, udah bisa itu general. Siapa ini? Karolioke. Bintang 2 langsung bintang 2. Karolioke langsung bintang 2. Irjen. Langsung Kapolda itu. Selulah kawan-kawan. Aku orang dalam, kawanku nya Benjamin Netanyahu. Cepatnya aku naikkan pangkat. Oh, Benjamin Netanyahu. Renta, komando wanita. Kalian tengok berdatangan jenderal, itu langsung bintang 2 itu. Irjen itu, setara pangdam lah sama Kapolda itu. Langsung naik jabatan. 8.200 Kapolda IDF itu bang. Iya, panas mereka le. Iya, kepanasan Kadurun. Kalau udah siaran aku kepanasan Kadurun. Ngemis lagi untuk ke luar negeri katanya. Kenapa rupanya? Kadurun lari lah Kadurun. Omongan kan tidak sesuai dengan kenyataan. Nanti nangis lagi ya, Mak. Kenapa bisa kalian penjarakan aku? Aku nggak mau lagi berdebat. Abang ngapain? Kerja bangunan aku tadi kawan-kawan ya. Iya, yang belum follow dulu ya. Yang belum follow dulu kawan-kawan ya. Nah, jadi gitu teman-teman, si AB ini trauma ya, si AB ini trauma setelah dia keluar dari penjara sana. Dia ini sekarang trauma ya, nggak berani lagi menghujat ke Islam, nggak berani lagi debat-debat dengan Islam. Itu kemarin debat dengan Bang Juma juga, dia kayak ada ketakutan ya. Ya iyalah, soalnya apa? Gini teman-teman, kalau di ranah diskusi nggak ada hukumnya, nggak ada deliknya. Tapi yang dia lakukan itu ketika dia lagi monolog. Dia lagi monolog, bukan lagi ranahnya diskusi atau debat. Ya iyalah, digeruduk lah. Orang ngehujat, benar-benar ngehujat, monolog itu delik hukum itu. Delik umum itu. Siapapun boleh melaporkan kalau kondisinya seperti itu. Makanya jangan suka menghujat. Kalau ketakutan nangis lagi nanti ya. Nangis kayak kemarin dia itu.
langsung minta tolong ke semuanya, polisi, tolong aku Pak polisi, rumah aku digeruduk. Salah sendiri. Kenapa menghujat-hujat? Kenapa menghujat ke Islam? Itu monolog, bukan lagi debat ya teman-teman ya. Ingat, bukan lagi debat, itu monolog, videonya masih ada. Dia pure menghujat ke Islam, bilang Tuhan Islam bla 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 inilah itulah, aduh benar-benar tanpa didasari dengan data dan dalil. Kalau ada data sih nggak masalah, kalau ada dalilnya nggak masalah. Ini nggak ada dalilnya, nggak ada datanya, main hujat-hujat. Kata dia tunggulah nanti, ya iya, dia akan berangkat ke luar negeri, ketemu dengan Edis. Nah di sana dia nanti leluasa. Tapi gimana mau berangkat ke sana? Sekarang aja udah ada gangguan nih. Segala jenderal lah, Benyamin Netanyahu lah disebutin. Aduh benar-benar ini udah ada gangguan. Mungkin karena faktor ekonomi ya. Mungkin karena faktor ekonomi, dia pengangguran, biasa dia dapat duit banyak dari donasi. Sekarang nggak ada yang berdonasi ke dia. Coba kita dengarkan lagi ya curhatan-curhatan si Ode-Ode ini. Selalu kalian jumpa nanti kita di PBB. Jumpa nanti kita di PBB. Kalian lihat lah. Masa 2 orang berdebat, 1 yang di penjara? Nggak masuk akal, kawan-kawan. Kayak nggak masuk akal. Lu monolog. 2 orang berdebat, yang di penjara 1 orang. Monolog. Kerjanya apa ini bang? Mengangkat tanah, tapi udah sore, udah malam. Hahaha, langsung negara yang hadapi lah. Iyalah. Aku belum masuk akal, 2 orang berdebat, 1 nggak diperiksa. Nangis aja udah nangis. Ngapain nangis? Jangan heran di Konoha hukum berasa Belaya. Ngapain nangis? Selalu kalian kawan-kawan. Jangan terpancing para siap. Saya dukung Le, oke. Jadi kawan-kawan, kalau kalian mau mendukung aku untuk berjuang, di situ ada nomor danaku kawan-kawan ya. Di situ ada nomor danaku. Kita bawa kasusku ini. Karena yang ku perjuangkan bukan kasusku aja kawan-kawan. Bukan kasusku aja yang ku perjuangkan. Kenapa aku memperjuangkan kasusku ini? Supaya 100 tahun lagi nggak ada lagi diskriminasi hukum kepada minoritas. Jadi sebenarnya aku memperjuangkan hak-hak minoritas sebenarnya kawan-kawan. Orang-orang Hindu, orang Buddha, penghayat kepercayaan. Mengalah bukan berarti kalah, iya. Tapi kita lawan lah secara hukum kan kayak gitu. Semangat, masih panjang perjalanan para siap. Mirip-mirip Edis TV. Salam kenal dari Timika Papua. Terima kasih kawan-kawan dari Timika Papua. Jangan nangis bang, kata si Julpian. Aduh, ada nangis aku dari tadi. Karolioke, jenderal itu kawan-kawan ya. Mau ku bikin jenderal itu. Nggak bakalan bisa. I'm very happy Kadrun Kemanghasan. Kalau mau perjuangkan hapus itu kata Allah di Bibel. Sebelum agamamu ada, orang Arab udah Kristen. Tapi nanti lapor-lapor polisi kau. Sebelum lahir nabimu, orang Arab udah beragama Kristen, udah menggunakan kata Allah. Ada. Tapi kau kan menang lapor polisinya kau. Curhat juga. Tapi sudahlah, nanti adanya waktunya itu. Ada nanti waktunya. Udahlah Le, jangan cari-cari panggung kau. Jangan dijawab tepingan. Oke siap. Stop deh. Oke siap. Nah, Yesus tidak mengenal Kristen. Kalau aku nanti yang bilang itu lapor polisi kau. Nah gitu teman-teman ya. Kata dia sebelum Islam ada di Arab, Kristen udah menggunakan kata Allah. Gak ada. Salah itu. Kurang tekniknya, kurang jauh dia ya. Kurang baca data atau dia nggak mau mengakui data itu ya. Kristen di Arab itu bukan menggunakan kata Allah, tapi ilah, sesembahan ya, bukan Allah, sesembahan. Kenapa? Yang mereka yakini kan kita berbahasa Yunani, nggak ada kata Allah di bahasa Yunani. Kenapa datang ke Indonesia ya, Kristen cabang Indonesia menggunakan kata Allah? Nah itu yang harus kalian renungi ya, kalian belajar di situ, pelajari sama kalian di situ. Kenapa kalian menggunakan kata Allah, sedangkan kitab kalian berbahasa Yunani? Nah itu kalian perdalam di situ ya. Jangan sampai kalian tersesat. Jangan sampai kalian mau disesatkan dengan terjemahan itu. Kata Nabi, Rasul, itu semuanya milik Islam.
sampai kitab kalian disebutnya Alkitab, mana ada bahasa Yunani Alkitab? Coba kalau kalian abad pertama, sebutkan nama kitab kalian apa namanya? Kitab kalian, sebutkan apa namanya? Alkitab bukan? Apa nama kitabnya? Alkitab bukan? Cuma di Indonesia yang menggunakan Alkitab. Kok orang Kristen Itali, orang Kristen Prancis nggak kenal dengan Alkitab, nggak kenal dengan Allah, nggak ada yang kenal. Jadi nggak usahlah sok-sokan mencapok-capok istilah-istilah agama lain, nggak perlu, nggak usah ya. Sok silakan kalian kalau misalkan si anak Batak mau kabul ke luar negeri ngikutin jejak si Edi, silahkan ya, silahkan. Tapi kasihan Kristen yang ada di Indonesia. Kalian di sana enak-enak menghujat, Kristen yang ada di Indonesia kasihan ya. Karena ulah kalian itu mau memperkaya diri dengan cara apa? Gak mau kerja, hujat-hujatan kalian ini, tanpa didasari atau tanpa dibarengi dengan keilmuan. Oke teman-teman, hanya segitu yang bisa saya tampilkan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Kesalahan memang timbulnya di kita manusianya, di saya terutama. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.